Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada siang kali ini kita akan ada sesi perdebatan ya. Sesi debat di mana ada tim kontra dan tim pro, yang dimana pada sesi perdebatan kali ini tuh akan memperdebatkan tentang penerapan sistem pendidikan berbasis militer sebagai solusi komprehensif krisis karakter remaja atau menjadi ancaman psikologis dalam perkembangan remaja. Yaitu untuk mosi yang dibahas untuk kali ini. Dan di mana untuk perdebatan kali ini itu ada 3 sesi ya. Yang pertama itu perkenalan dan penyampaian argumentasi awal tentang mosi yang tadi yang telah saya sampaikan, dan juga yang keduanya itu sesi tanya jawab. Waktunya nanti kita sepakati dari saya sendiri, oke? Dan yang ketiga yaitu uji argumentasi. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai kepada sesi yang pertama. Oke, baik, kita lanjut kepada sesi yang pertama, di mana perkenalan dan penyampaian argumentasi awal tentang mosi penerapan sistem pendidikan berbasis militer sebagai solusi komprehensif krisis karakter remaja atau menjadi ancaman psikologis dalam perkembangan remaja. Saya serahkan kepada tim pro untuk menyampaikan perkenalannya dan juga penyampaian argumentasi awal. Saya silakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang terhormat. Perkenalkan, saya Bagas Sugi Pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada perdebatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi pendukung terkait mosi yang jadi pada saat ini. Mosi yang dikembangkan saya setuju, tim kami setuju dengan mosi bahwasanya barak militer ini menjadi solusi terhadap krisis identitas remaja pada bangsa Indonesia. Maka mengapa demikian? Kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi ini kami setujui karena dirasa dengan memasukkan remaja yang bermasalah ke barak TNI ini merupakan solusi efektif dalam mengembangkan identitas remaja yang saat ini mungkin berada di dalam batas ambang atau remaja yang masih mencari jati dirinya. Lalu yang berikutnya, mengapa tim kami setuju, yaitu karena teori belajar yang diusung oleh Albert Bandura menjelaskan bahwa siswa belajar melalui observasi dan imitasi. Ketika remaja dibawa ke barak militer, maka mereka akan mengimitasi atau menduplikasi terkait perilaku yang ada di barak TNI, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Dan saya rasa, dan tim saya rasa juga, bahwasanya saya bisa dimenangkan karena pada mosi kali ini sangat relevan dengan yang terjadi pada remaja saat ini, krisis identitas dan lain sebagainya. Itu harus ada langkah efektif dan solutif, salah satunya barak TNI untuk menciptakan generasi Indonesia emas tahun 2045. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih, saya Rifki, izin menambahkan argumentasi dari rekan saya. Kemudian jika ditinjau dari teori humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow, meskipun barak TNI ini terlihat kontras dengan pendekatan humanistik yang mana berfokus pada kebebasan, tantangan yang diberikan di barak TNI juga dapat mendorong siswa untuk mencapai potensi penuh mereka, mencapai potensi yang tertinggi dari mereka, dengan mengatasi rintangan dan mengembangkan kepercayaan diri. Kira kebutuhan juga sangat relevan, di mana kebutuhan dasar seperti rasa aman, rasa memiliki, rasa tanggung jawab dapat terpenuhi. Kemudian siswa dapat bergerak menuju kebutuhan yang lebih tinggi seperti harga diri dan akulturasi diri melalui pencapaian di lingkungan tersebut. Kemudian lingkungan barak TNI juga menuntut kerjasama tim yang erat dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Siswa akan belajar untuk berkomunikasi secara efektif, menghormati otoritas, bekerjasama dalam mencapai tujuan, dan bahkan mengambil peran kepemimpinan dalam kelompok-kelompok kecil. Sedikit tambahan terkait argumentasi setuju, ada satu penelitian oleh Pew Research Center tahun 2019 bahwa menjelaskan bahwa Oke, mohon maaf untuk tim pro karena waktu sudah habis. Oke, terima kasih untuk tim pro yang telah menyampaikan terkait mosi argumentasi awal. Oke, untuk selanjutnya yaitu tim kontra terkait perkenalan dan penyampaian argumentasi awal tentang mosi yang telah tadi kita bahas. Untuk tim kontra dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih pada moderator. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maulana Firdaus dan saudara saya Muhammad SK Syafi'i. Kami di sini ingin menyampaikan dengan tegas pada MOSI bahwasanya kami menolak MOSI yang telah disampaikan di awal, yakni merak militer sebagai solusi dari pendidikan karakter siswa. Nah, kami percaya bahwasanya pendidikan karakter itu tidak hanya dibentuk melalui pendekatan yang kekerasan, tekanan, dan juga kedisiplinan militeristik gitu. Tapi justru pendekatan semacam ini bisa beresiko mengganggu kesehatan mental dan mencederai pendidikan yang berlaku. Sebagaimana dari data Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia di tahun 2023, kecemasan dan stres pada remaja itu berada di angka 35%, sehingga Prof. Latif Ibrahim, seorang psikolog klinis, menekankan bahwasanya pendidikan keras itu tak selalu membentuk karakter. Ia bisa membentuk trauma malahan. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwasanya anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Maka dari itu, pendidik hanya dapat menuntun dan merawat dari kodrat itu sendiri. Nah, kemudian disampaikan juga oleh seorang tokoh pendidikan dunia, yaitu Paulo Freire, yang menyatakan bahwasanya karakter sejati bukan dibentuk melalui ketakutan dan juga represi, tapi melalui dialog, keteladanan, dan juga pembinaan nilai yang membangun kesadaran. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya. Persilakan. Terima kasih rekan saya yang terhormat Dewan Juri dan rekan dari tim Pro. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kami menolak tegas penerapan sistem barat militer sebagai solusi pendidikan karakter, karena pendekatan tersebut lebih banyak menimbulkan dampak psikologis daripada manfaat yang diharapkan. Ada 3 poin yang kami tekankan. Poin yang pertama yaitu ancaman psikologis bagi siswa. Pendekatan militer cenderung menggunakan tekanan, hukuman, dan disiplin yang kaku, yang mengabaikan aspek perkembangan emosi anak. Menurut penelitian dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, tahun 2023, siswa yang dibesarkan dalam lingkungan pendidikan otoriter memiliki resiko 35% lebih tinggi mengalami stres berat dan gangguan kecemasan sosial. Poin yang kedua, pendidikan karakter butuh kesadaran, bukan ketakutan. Karakter sejati tidak tumbuh dari ketakutan, tapi dari pembiasaan nilai dan kesadaran sistem barat yang hanya menghasilkan kepatuhan semu. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan adalah proses menuntun kodrat anak, bukan menekannya. Poin yang ketiga adalah bertentangan dengan prinsip pendidikan humanis. Tadi juga disinggung oleh tim Pro, dan kami ingin menentangnya bahwa pendidikan adalah pembebasan, bukan penindasan. Dengan kata lain, Paulo Freire, tokoh pendidikan dunia, dalam Pedagogy of Oppression mengatakan, pendidikan bukan tentang perintah satu arah, melainkan dialog dan relasi manusiawi. Sistem barat militer menghilangkan ruang dialog itu. Maka kami menolak sistem barat militer diterapkan kepada siswa karena tidak sesuai dengan kondisi. Oke, mohon maaf tim kontra, waktunya sudah habis. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk tim kontra dan tim pro yang telah menyampaikan argumentasi awalnya. Untuk selanjutnya yaitu sesi kedua, yang dimana yaitu sesi saling tanya jawab, ya. Yang kontra bertanya yang ke pro dan pro juga bertanya kepada yang kontra. Yang dimana peraturannya yaitu 1 menit bertanya, 1 menit manfaatkan untuk bertanya kepada tim lawan supaya pertanyaannya jelas dan lugas. Bisa dimengerti? Oke, untuk yang menjawab nanti ada 3 menit untuk menjawab, dan juga manfaatkan jawab itu dengan sebaik mungkin. Oke, siap? Mengerti? Ya, mengerti. Kita mulai dari tim kontra untuk bertanya kepada tim pro. Kepada tim kontra dipersilakan ketika Anda berbicara, dimulai waktu berjalan. Oke, terima kasih Dewan Juri terhormat dan moderator. Tadi disampaikan bahwa data yang pendukung yaitu studi oleh Pew Research Center tahun 2019 bahwa veteran militer cenderung mendapat tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab sipil yang lebih tinggi dibandingkan yang non-veteran. Tapi kami ingin menanyakan bahwa relevansi data tersebut dengan siswa yang mana siswa ini kurang relevan dan tidak sesuai dengan kondisi psikologis anak yang bertentangan dengan prinsip pendidikan yang memanusiakan manusia. Apakah relevansi itu data tersebut bisa dipakai untuk pada siswa atau hanya pada militer saja? Terima kasih. Oke, cukup dari tim kontra untuk bertanyanya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu menanggapi dan menjawab dari tim kontra yang telah tadi sampaikan terkait pertanyaannya. Kepada tim pro, dimulai ketika Anda berbicara.
Oke, terima kasih kepada moderator yang terhormat, kepada saudaraku tim kontra yang tadi bertanya terkait Pew Research Center tahun 2019 yang menjelaskan bahwasanya hal ini tuh barak militer tuh hanya bisa mendisiplinkan atau membentuk karakter tuh terhadap veteran saja gitu. Lalu bagaimana relevansinya terhadap barak militer yang digunakan pada saat ini untuk para remaja? Maksud dari kenapa dari tim kami membawa data tersebut yaitu yang pertama karena krisis moral atau krisis identitas terhadap remaja ini bisa dibentuk dalam militer gitu. Karena sudah dibuktikan bahwa tadi research atau penelitian yang dilakukan tadi itu sudah membuktikan bahwasanya ketika ada individu yang tergabung ke dalam veteran atau tergabung ke dalam militer, ini membuktikan bahwasanya ada perubahan di dalam identitasnya seperti kedisiplinan, tanggung jawab dan lain sebagainya, sehingga barak militer TNI ini akan menjadi satu solusi efektif untuk membentuk karakter remaja yang saat ini mungkin banyak melawan, dan pada realitanya di Indonesia banyak sekali remaja-remaja yang melakukan tawuran dan lain sebagainya. Maka hal itu kemudian kami tegaskan dalam penelitian ini itu bisa dirubah dengan teknik militerisasi seperti yang sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Izin menambahkan dari saya. Tadi juga telah ditegaskan bahwasannya dari teori belajar sosial dari Albert Bandura, di mana para siswa ataupun remaja ini belajar melalui observasi dan juga imitasi. Jadi para remaja ini cenderung mengimitasi apa yang mereka lihat, berobservasi apa yang mereka lihat. Mereka mengamati dan juga melakukan apa yang mereka lihat. Di lingkungan barat, mereka akan mengamati perilaku disiplin dari para prajurit yang diharapkan menginternalisasi norma-norma tersebut. Imitasi juga merupakan model yang sangat berperan, yang dimana imitasi ini dapat menjadikan siswa lebih disiplin dan akan memperkuat pembentukan kebiasaan yang positif. Oke, sedikit tambahan mungkin apabila ditanya terkait relevansinya, maka barak TNI ini akan sangat relevan gitu dengan keadaan yang sekarang gitu, karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya penelitian ini dilakukan ketika ada tentara yang memiliki sifat berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya gitu. Nah, maka ketika masyarakat sipil biasa atau remaja biasa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya, itu bisa dirubah dengan barak militer TNI yang saat sekarang. Mungkin segitu dari tim kami. Terima kasih pada tim kontra setelah bertanya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari tim pro untuk tim kontra terkait permasalahan yang akan dibahas untuk kali ini. Dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator yang terhormat telah mengizinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada lawan berpikir saya kepada tim kontra. Tadi apa yang telah disampaikan tim kontra mengenai mosi ini merupakan bisa dikatakan sangat sesuai ataupun setuju dengan mosi ya. Di mana para tim kontra ini menyampaikan kutipan dari Ki Hajar Dewantara di mana anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Berarti yang telah disampaikan oleh tim kontra relevan dengan musik kan? Nah, di era saat ini para remaja memang di era disrupsi ini para remaja memang sulit untuk diatur, sulit untuk mendapatkan kedisiplinan. Jadi di era saat ini memang berarti barak militer TNI ini sangat relevan dengan musik saat ini. Dan bagaimana tanggapan dari tim? Oke. Waktu 3 detik dari habis. Ya, terima kasih untuk tim pro yang telah bertanya terkait permasalahan saat ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu jawaban dari tim kontra terkait pertanyaan dari tim pro. Mulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih pada moderator yang terhormat. Baik, terima kasih juga pertanyaannya pada saudara yang berbaik hati karena telah mempertanyakan tentang mosi yang telah kami sampaikan itu sejalan dengan mosi yang teman-teman sampaikan. Perlu ditegaskan kembali bahwasanya yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah siswa itu memiliki pendidikan yang bersifat kodrat. Jadi pendidik itu hanya menuntun dan juga merawatnya. Nah, perlu diketahui bahwasanya tuntunan dan perawatan dari kodrat ini bukan bersifat sementara, tapi bersifat selamanya. Gitu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Radio Setiawan, akademisi UMS, itu menyatakan bahwasanya
dalam menangani persoalan kenakalan remaja itu terlebih lagi tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Nah kemudian senada juga dengan Radius dari dosen psikologi Universitas Pancasila yakni Auli Gransita, bahwa bentuk perilaku remaja membutuhkan proses pertama terstruktur, kedua yang konsisten, dan yang ketiga adalah berkelanjutan, bukan sekedar melalui pelatihan yang ada di barak militer. Nah kemudian menurutnya juga perilaku remaja dibentuk oleh berbagai faktor internal dan eksternal, mulai dari perubahan perilaku remaja, mulai dari perubahan hormon, perkembangan kognitif, hingga pengaruh lingkungan keluarga dan teman sebaya. Jadi yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu, kodrat di sini itu bukan hanya kodrat bersifat sementara, tapi bersifat selamanya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Terima kasih yang terhormat moderator kita. Saya ingin menambahkan bahwa memang yang dimaksud dengan kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik sebagai penuntun dengan ini mengutip dari Universitas Pendidikan Indonesia pengamat pendidikan yaitu Cecep Dermawan yang menyampaikan bahwa jika ada memang ada semangat pembinaan seharusnya bukan dengan pendekatan wajib militer melainkan melalui pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN yang secara resmi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Yang dimana PPBN ini berbeda dengan pelatihan militer mengedepankan semangat kebangsaan dan bela negara dengan pendekatan yang sesuai usia seperti resimen mahasiswa di perguruan tinggi. Jika memang kebijakan ini hendak diadopsi dalam bentuk PPBN, maka seharusnya diterapkan secara inklusif kepada semua siswa, bukan hanya kepada mereka yang dianggap bermasalah. Selain itu, kami juga mengutip bahwa kenapa tidak relevan pendidik sebagai barak militer ini, yaitu dengan berbagai temuan dugaan pelanggaran, karena disebutkan bahwa tidak semua pembina di program militer ala Gubernur Deddy Mulyadi memahami prinsip perlindungan anak atau child safeguarding yang dianggap sebagai kelemahan serius dalam pelaksanaan program bagi siswa dengan perilaku menyimpang. Temuan ini berasal dari hasil pengawasan KPAI di dua lokasi utama yaitu Barak Militer Resimen 1 Citra Yuda di Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Randang 3 Siliwangi Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim kontra atas jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kedua tim kita. Oke, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang telah bertanya dan juga telah menjawab pertanyaan dari setiap timnya. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi uji publik ya, terkait permasalahan mosi yang telah dibahas. Maka sesi yang ketiga ini akan ada peraturannya. Yang pertama, tim lawan berhak menginterupsi sebanyak 3 kali. Yang kedua, tim yang sedang menyampaikan argumen hanya berhak menolak interupsi sebanyak 2 kali. Apabila penolakan terhadap interupsi sudah mencapai maksimal penolakan, maka interupsi wajib diterima dan disilakan. Mengerti untuk tim pro dan tim kontra? Oke. Dimulai 5 menit. Untuk mosi penyampaian dimulai dari tim pro dan boleh disanggah dari tim kontra. Dimulai dari ketika tim pro berbicara. Oke, terima kasih kepada moderator yang terhormat dan kepada tim kontra yang saya banggakan. Di sini kami sudah menjelaskan beberapa argumen di awal tadi dan kami tetap menegaskan bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi yang menyatakan bahwasanya pendidikan barak militer ini menyebabkan ancaman psikologis yang nyata pada remaja. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya remaja di Indonesia ini sudah berbeda tahap dengan remaja-remaja di negara lain. Di remaja di negara Indonesia pada saat ini, khususnya pada generasi Z yang terjadi saat ini, kebanyakan dari mereka remaja ini lebih melawan dan lain sebagainya gitu. Dan mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu mayoritas yang ada pada realitas di Indonesia gitu. Maka tahap yang perlu ditegaskan ini adalah tahap pendisiplinan, di mana ketika mereka sudah tidak bisa lagi untuk diperingati dan sebagainya, maka harus ada langkah konkret dan solutif, yaitu salah satunya barak militer, di mana sesuai dengan teori Bandura yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya barak militer ini menciptakan kedisiplinan dan tanggung jawab yang besar kepada setiap individu yang masuk ke barak TNI. Dan tadi sudah disebutkan oleh tim kontra bahwasanya di dalam barak militer ini terjadi tingkat represif atau perilaku represif dan tidak memanusiakan manusia gitu. Padahal pada kenyataannya barak TNI ini tidak saudaraku, pada kenyataannya bahwasanya barak TNI ini tidak memperlakukan siswa seperti pada umumnya militer di Indonesia gitu. Tetapi ini hanya untuk
menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam terkait kedisiplinan remaja yang saat ini terjadi. Dan ini pun didukung oleh teori stres dan coping Richard Lazarus dan Susan Folkman, di mana teori ini menjelaskan bagaimana individu menilai dan merespons stres gitu. Lingkungan barat yang menantang dapat memicu respons stres, tetapi dengan dukungan dan bimbingan dari para militer, ini mampu siswa dapat belajar strategi coping yang adaptif. Jadi tidak hanya untuk coping-coping tersebut kemudian diaplikasikan ke dalam coping yang negatif seperti tawuran dan lain sebagainya. Maka dari ini kami menyatakan sekali lagi terkait mosi ancaman psikologis ini sangat tidak setuju terhadap mosi tersebut gitu, karena tadi sudah dijelaskan dan dijelaskan lagi oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow bahwa meskipun barak TNI mungkin terlihat keras dan lain sebagainya, tapi saya yakin dan pada kenyataannya Deddy Mulyadi sudah mempertimbangkan hal tersebut. Ada pendampingan dari militer, siswa tidak atau remaja tidak dilepas begitu saja terhadap perilaku yang militerisasi. Silakan saudaraku. Baik, perlu dipertanyakan kembali saudaraku bahwasanya tadi dikatakan pendidikan barat militer ini tidak bersifat keras dan juga tidak bersifat kaku. Lantas bagaimana dari diketahui dari suatu sumber yang dari Somalia Gustina selaku penulis yang menyatakan bahwasanya pendekatan itu berisiko menimbulkan trauma psikologis terutama bagi anak-anak yang mengalami kekerasan atau tekanan berlebihan. Kemudian perlu dicatat bahwasanya ini tuh bertentangan dengan pendekatan trauma informed education yang menekankan empati dan juga pemulihan. Kemudian saudaraku perlu diketahui juga bahwasanya anak itu memiliki 10 hak dasar yang perlu diperhatikan, yaitu hidup, bermain, berpendidikan, perlindungan, identitas, kesehatan, makanan, rekreasi, kebangsaan, dan kesetaraan. Nah ini juga perlu dibahas dan kembalikan kepada orang tuanya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya mungkin akan ada tambahan dari saudara saya. Dari tadi menyinggung terus-menerus soal disiplin. Alih-alih menjadi disiplin, bagaimana beberapa anak justru menginternalisasikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan Cukup saudaraku, izin saya menjawab terkait pertentangan yang tadi terjadi bahwasanya tidak diberikan rasa aman dan lain sebagainya. Hal ini sudah kami sampaikan bahwasanya di barak TNI tidak seperti itu gitu. Dan teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget menjelaskan bahwasanya pada masa remaja individu berada dalam tahap pencarian identitas dan pengembangan otonomi. Struktur dan tantangan di barak dapat menjadi arena untuk menguji batas diri, membangun rasa kompetensi dan mengembangkan identitas yang lebih kuat melalui penugasan tugas-tugas yang menuntut. Maka dari itu, apabila tidak ada rasa aman dan lain sebagainya, barak militer tidak didesain sedemikian rupa untuk menjadi militer sesungguhnya, tapi ini lebih ke mengembangkan potensi atau kedisiplinan yang ada. Interupsi. Tidak saudaraku. Terima kasih. Karena program barak militer ini telah menjadi highlight gitu ya, telah didukung oleh beberapa pihak seperti didukung oleh Menteri Hak Asasi Manusia yaitu Natalius Pigai, bahkan mengusulkan agar program ini direplikasi secara nasional jika memang terbukti berhasil, menandakan adanya dukungan kebijakan yang kuat dari tingkat pusat. Kemudian ada dukungan dari kalangan akademisi seperti Guru Besar UPI, Cecep Darmawan, yang menilai bahwa program ini sebagai inovasi positif dalam pendidikan, karakter menunjukkan kualitas sosial dan akademik kebijakan saat ini. Oke, waktu karena sudah habis. Terima kasih yang telah menyampaikan maksudnya dan terima kasih telah tanggapan dari tim kontranya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk tim kontra dan tim kontra. Oke, untuk selanjutnya yaitu mosi yang akan disampaikan oleh tim kontra terkait permasalahan yang telah tadi dibahas. Untuk selanjutnya boleh ditanggapi dari tim pro. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih pada moderator yang terhormat. Perlu diperhatikan oleh saudaraku dari tim pro dan juga hadirin yang berbahagia bahwasanya penerapan sistem barak militer dalam pendidikan karakter bukanlah solusi yang tepat. Kemudian melainkan berpotensi menjadi bentuk kekerasan simbolik dan ancaman psikologis yang bertentangan. Nah ini pertama ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang satu adalah bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di pasal 3 dicatatkan bahwasanya pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang demokratis. Nah kemudian
itu poin yang selanjutnya adalah tidak efektif dalam transformasi karakter yang jangka panjang. Penelitian oleh Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA pada tahun 2025 menunjukkan bahwasanya nilai-nilai militer seperti disiplin dan tanggung jawab memang dapat diadaptasi, namun harus dilakukan secara kontekstual dan humanistik, bukan dengan meniru sistem barat secara kaku. Pendidikan karakter sejati membutuhkan proses internalisasi nilai, bukan sekedar paduan terhadap kita. Tidak, terima kasih saudaraku. Poin selanjutnya ini adalah potensi pelanggaran hak anak. Indonesia telah memverifikasi konvensi hak anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Pendekatan militer terhadap siswa yang dianggap nakal berpotensi melanggar hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Pendidikan karakter tidak boleh menjadi dalih untuk mengabaikan prinsip keadilan restoratif. Silakan saudaraku. Oke, terima kasih kepada tim kontra yang sudah menjelaskan bahwasanya tadi dijelaskan tim kontra menyebutkan banyak sekali bahwa terjadi kekerasan pada para militer. Padahal yang terjadi di Indonesia bahwasanya seperti yang dikatakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 pasal 3 itu menjelaskan bahwasanya sistem pendidikan yang seharusnya itu membentuk kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai undang-undang sistem pendidikan yang tadi. Nah, saudara dari tim kontra tidak menyebutkan secara detail terkait undang-undang atau data yang komprehensif terkait adanya kekerasan di barak militer. Dan kita tahu terkait militerisasi sebenarnya itu hanya untuk mengetes atau menguji bagaimana kedisiplinan dari para siswa dan tidak ada kekerasan di dalamnya. Dan saya pun sadar gitu bahwasanya tim kami sadar bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh gubernur khususnya Barak TNI itu pasti melalui beberapa pertimbangan gitu. Dan pada masa remaja saya yakin mereka kebijakan yang dibuat ini melakukan pertimbangan dan uji argumentasi atau uji publik yang memang dirancang sedemikian rupa untuk mendidik, tapi bukan untuk memberikan kekerasan terhadap anak. Kebijakan memasukkan siswa bermasalah ke Barten juga sebagai upaya pembinaan karakter kan, di mana nggak cukup. Izin menambahkan bahwa kami akan membeberkan data yang dimana memang ditemukan berbagai temuan dugaan pelanggaran. Salah satunya yang dijelaskan oleh Komisi Perlindungan Anak KPAI membeberkan hasil pengawasan terhadap program pendidikan barak militer bagi siswa yang bermasalah. Di sini kami mengutip dari Ketua KPAI Mariati Soliha yang menyampaikan bahwa program ini berpotensi melanggar hak anak. Potensi itu muncul karena tidak ada rekomendasi dari psikolog profesional sebelum mengiring anak-anak tersebut ke barak militer, melainkan hanya guru BK. KPAI juga menemukan adanya tidak naik kelas pada siswa yang menolak ikut program tersebut. KPAI juga menemukan di tempat barak militer dan di Lembang ada 6,7% pelajar yang tidak mengetahui alasan mereka dikirim untuk mengikuti program ini. Menurut AI, tidak semua pelatihan di barak militer hanya disamaratakan dalam satu tempat untuk seluruh anak yang memiliki karakteristik berbeda. KPAI juga menekankan pentingnya evaluasi ulang terhadap sasaran dan pendekatan program ini. KPAI juga mencatat program tersebut belum memiliki standar operasional prosedur yang jelas dan belum didukung oleh tenaga medis maupun ahli gizi secara permanen, terutama di lokasi pendidikan bela negara di Bandung. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan kesejahteraan peserta didik selama menjalani program tersebut. Ya, mungkin sebagai tambahan dari Duni Kusuma, seorang pengamat pendidikan itu menilai bahwa pendidikan militeristik ini justru dapat mempengaruhi dan memperparah kondisi psikologi siswa itu sendiri, yang menyebut bahwasanya siswa yang kembali ke sekolah saat menjalani program ini bisa mengalami stigma sosial atau bahkan dikucilkan oleh teman sebagainya. Cukup. Tidak ada tanggapan dari tim. Oke, mungkin sedikit tanggapan terkait tim kontra yang tadi menyebutkan bahwasanya tidak adanya dampingan dari psikologi yang ahli gitu. Padahal tadi disebutkan pendampingan guru BK, dan ternyata kalau sesuai rata pendidikan yang di Indonesia adalah guru yang pertama atau pembimbing yang utama yang terdekat dengan para siswa adalah guru BK. Oke, mohon maaf dan terima kasih untuk tim kontra yang telah menyampaikan maksudnya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan closing statement, di mana tim pro dan tim kontra yang telah menjelaskan emosinya yang secara panas dan lugas jelas yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Untuk tim kontra dipersilakan 1 menit untuk menyampaikan kesimpulan dan closing statement. Pada tim kontra dimulai ketika Anda berbicara. Baik,
Terima kasih pada moderator dengan menimbang berbagai banyak potensi seperti potensi gangguan psikologis, trauma, kemudian ketidakefektifan pendidikan karakter dengan jangka pendek, kemudian pelanggaran hak asasi anak. Alih-alih membentuk karakter, pendidikan ala barat militer justru memberikan resiko yang menciptakan ketakutan, trauma, dan resistensi dalam diri siswa. Solusi pendidikan karakter yang efektif harus berbasis pada pendekatan psikologis yang empatik, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip pendidikan nasional serta perlindungan anak. Mungkin akan ditambahkan oleh saudaraku. Kami menekankan bahwa pendidikan yang bebas bukan dengan pendidikan barak militer, namun pendidikan barak militer hanya akan membuat ketakutan dan tidak membuat kesadaran. Hal ini didukung dengan definisi anak nakal di Indonesia barak militer. Menurutnya anak nakal bukan berarti tidak cerdas atau tidak punya potensi, yang mana anak nakal harusnya dipandang sebagai gejala dari permasalahan yang lebih mendasar. Oleh karena itu perlu pendekatan yang lebih konstruktif dan berbasis psikologi perkembangan anak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim kontra yang telah menyampaikan kesimpulannya. Untuk selanjutnya kepada tim pro menyampaikan kesimpulan serta closing statement. Pada tim pro, dimana jika Anda berbicara? Baik, kami dari tim pro tetap tidak setuju mengenai apa yang disampaikan oleh tim kontra. Tadi menyinggung terkait gizi karena anggaran ataupun sistem dari Barak TNI ini adalah telah dianggarkan oleh pemerintah seperti ya. Karena juga tidak ada data komprehensif mengenai tadi ada kekurangan gizi atau apa itulah. Kemudian tadi juga program Barak TNI juga merupakan langkah yang memiliki perubahan. Perubahannya itu perubahan yang nyata, bukan perubahan yang semu. Di mana kita bisa melihat bukti-bukti nyata perubahan itu, kita bisa melihatnya di media sosial bahwa memang Barak TNI ini memiliki integritas yang akan mengubah pola pikir ataupun karakter hidup anak bangsa. Berbeda dengan yang tadi sudah disampaikan yang sudah disinggung bahwasanya sebaiknya pendidikan yang baik itu secara terus-menerus gitu atau berkepanjangan, dan pada kenyataannya ya realitas yang terjadi di Jawa Barat saat ini khususnya bahwasanya itu terjadi secara singkat namun mereka memiliki makna yang lebih dalam gitu. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwasanya tetap kami tidak setuju terkait apa yang sudah disampaikan tim kontra. Sudah habis. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Kasih aplaus dulu untuk tim pro dan tim kontra. Oke, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang telah menjelaskan dengan panjang lebar terkait musiknya. Kasih aplaus dulu untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini sebagai manfaat untuk kita semuanya terkait perdebatan kali ini. Mungkin hanya itu saja yang kita sampaikan untuk pada perdebatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.